Naturalisasi yang kami pegang, dan kebetulan saya memulainya, itu kita tidak memilih pemain asing, tapi anak-anak Indonesia yang telah berpergian ke luar negeri, yang disebut diaspora, itu kita ajak pulang kembali. Ternyata tidak mudah, nggak ada yang mau saat itu. Maka saya waktu itu terbang ke Belanda, meyakinkan mereka. Nah, lalu timbul, katakan, oh itu dibayar segala macam. No, tidak ada bayaran. Karena setahu saya, setiap pemain yang diaspora yang kami panggil, itu dia bermain di Indonesia, itu karena love, cintanya. Okay. Contoh, Sandy Walsh. Sandy Walsh itu diajak oleh Irlandia, dia menolak. Karena kakeknya berpesan satu hari, kamu harus pulang ke Indonesia, membela negara aku, kata kakek. Itulah yang terngiang pada diri dia, dan dia akhirnya memilih Indonesia. Walaupun cukup lama dia menunggu 4 tahun. Sean Patinama, orang tuanya meninggal muda karena tabrakan. Karena dia selalu dibawa nonton oleh orang tuanya. Dia bilang satu hari kamu main untuk Indonesia apabila ada opportunity itu. Jordi Amat, ini orang yang pertama saya urus. Jordi Amat itu neneknya berpesan, kamu itu pangeran di Indonesia. Karena dia punya turunan kerajaan di Siau. Jadi kalau kamu main untuk Indonesia, itu kamu pasti diulukan dan bangga kami. Jadi orang mengatakan uangnya dari mana? Mereka adalah pemain profesional yang telah dibayar oleh klubnya. Secara hukum industri sepak bola, pemain yang bermain untuk timnas biasa harganya naik. Pemain timnas itu kan kita harapkan pemain seorang yang terbaik yang ada di sepak bola. Kualitas di atas rata-rata? Di atas rata-rata membela negaranya. Lewat tadi pemain yang digodok oleh STY, sorry Bung Toel, yang digodok oleh STY, melahirkan yang namanya U23, yang bisa mengalahkan yang selama ini kita susah kali sentuh. Bung Toel. Naturalisasi dianggap sebagai apa? Akselerasi misalnya. Kita melihat akselerasi, naturalisasi. Jadi jangan bilang nggak ada yang dihasilkan SSB ataupun pembinaan, jangan. Karena nanti kita akan bicara tentang Witan, kita bicara tentang Rizky Ridho, Marcelino Rio Ferdinand. Ilham, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Jangan bilang itu. Kalau dikatakan naturalisasi ini tanda kutip membunuh kompetisi kita, saya malah lihat Saya nggak bilang membunuh. No, tanda kutip. Itu pertanyaan. Ya. Apa artinya? Kan akan muncul pertanyaan itu. Ya, artinya untuk apa ada kompetisi dalam negeri kalau kita selalu melihat orang yang ada di luar negeri, ya kan? Saya melihat ini, orang yang ada di luar negeri selama hukumnya tadi oke, ini kan akan memancing pemain yang ada di dalam negeri supaya dia, karena dia mempunyai apa lawan sekarang. Contoh hari ini saya lihat dengan kehadiran Justin Hubner, dengan kehadiran Nathan, dengan kehadiran Jordi Amat segala macam, itu permainan Ridho yang hasil produksi lokal itu sudah luar biasa. Ya, Witan, Marcelino, Asnawi, itu mereka sekarang bermain luar biasa. Nah makanya kita kemarin disajikan pertandingan. Bukan merasa tersisihkan ya Pak Asadi? Tidak. Makin termotivasi? Makin termotivasi. Bukan sebaliknya? Kalau sebaliknya mereka tidak mempunyai fight kayak gitu, nggak usah main di timnas. Membangun tim nasional dimanapun, teori sepak bola dari bawah, lalu lewat kompetisi. Begitu teori sepak bola. Bangunnya adalah piramida, youth, elite club, national team di atas. Akselerasi di mana? Dari sini bukan. Naturalisasi dari sini datang. Akselerasi, suntikan, boosting. Gitu. Pertanyaannya, kehebatan kita karena kualitas naturalisasi atau kecerdikan taktikal Sinteyong?